Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Permata dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Koba. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal dari video yang sudah saya tonton mengenai unsur-unsur periode ketiga. Link video akan saya letakkan pada deskripsi. Baiklah, kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Unsur-unsur periode ketiga sebagian besar terdapat di alam dalam bentuk senyawa, dan ada juga yang terdapat dalam keadaan bebas. Contoh, unsur yang terdapat dalam bentuk senyawa adalah natrium, aluminium, fosfor, silikon, magnesium, dan klorin. Sedangkan unsur yang terdapat di dalam keadaan bebas adalah belerang dan argon. Itulah jawaban nomor 1 menurut saya. Selanjutnya kita menuju ke nomor 2. Unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Unsur yang paling banyak keberadaannya di alam adalah ditemukan secara bebas, yaitu unsur belerang dan argon. Unsur belerang banyak ditemukan di kawah-kawah gunung berapi. Unsur argon ditemukan dengan wujud gas monoatomik yang berasa di udara sekitar 0,15%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke nomor 3. Buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Beri penjelasan mengapa jari-jari aluminium lebih besar dari unsur lainnya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan gambar tentang grafik yang sudah saya buat. Pada tabel unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atom adalah ketika nomor atom unsur-unsur pada periode ketiga meningkat, maka jari-jari atom akan menurun. Mengapa aluminium lebih besar dari unsur lainnya? Jari-jari aluminium lebih besar karena jumlah elektron terluar semakin bertambah, sehingga tarikan antara elektron dan inti atom semakin kuat yang membuat jari-jari atom semakin kecil. Baiklah, selanjutnya kita membahas nomor 4. Buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya. Sama seperti nomor 3 tadi, saya akan menampilkan grafik yang sudah saya buat mengenai unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Lalu, mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya? Silikon mempunyai titik didih yang sangat tinggi karena struktur kovalen raksasa yang dimilikinya. Struktur tersebut mirip struktur yang dimiliki intan. Setiap atom silikon terikat secara kovalen pada 4 atom silikon yang lain. Hal inilah yang menyebabkan silikon mempunyai titik didih yang tinggi. Baiklah, kita menuju ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Beri penjelasan. Seperti nomor-nomor sebelumnya, di sini saya akan menampilkan grafik yang sudah saya buat mengenai unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Berikut ini adalah penjelasannya. Energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Pada umumnya, semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun, energi ionisasi unsur juga dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital terluarnya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi magnesium lebih besar pada aluminium, dan energi ionisasi fosfor lebih besar daripada belerang. Penyimpangan ini dikarenakan atom magnesium memiliki orbital 3s penuh, dan atom fosfor memiliki orbital 3p setengah penuh. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai soal-soal yang sudah saya tonton tentang unsur-unsur periode ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.